Baik, langsung saja mungkin kita mulai ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau datang ke sesi coaching kali ini, dan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan melakukan sesi coaching untuk mengenali atau menemukan solusi terkait apa sih yang menjadi hambatan dalam pekerjaan kamu sekarang mungkin ya. Oke, bisa dimulai. Boleh. Tapi sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Dan tadi mungkin bagaimana tadi di jalan? Di jalan tadi kebetulan hujan, Ya. jadi kesini agak problemnya di cuaca sih. Oke, tapi overall aman? Aman. Oke, baik. Oke, langsung saja ya. Boleh. Saya mau menanyakan dulu terkait informasi pribadi dulu. Kali ini kita akan membahas ulang terkait intake inform yang sudah kamu isi, dan di sini saya ingin memastikan apakah betul intake informnya sudah kamu isi dengan jujur gitu ya. Untuk nama lengkapnya Syahadat Tasya Rosidah, betul? Ya, betul. Oke. Usianya 21 tahun. 21 tahun. Oke, pendidikan terakhir? Sekarang lagi kerja sambil kuliah sih, Kang. Pekerjaan apa yang sedang diinginkan sekarang dan di institusi mana kalau boleh tahu? Saya lagi jadi host live aja sih, Kang. Oke. Di TikTok. Di TikTok. Ya. Kalau boleh tahu itu menawarkan produk apa? Biasanya pakaian, pre-love, atau enggak skincare pre-love gitu aja. Oke, baik. Untuk emailnya sudah dan nomor kontaknya sudah ya. Tadi kita sebelum kesini sempat berhubungan dulu di WA gitu ya. Alamat dan domisili? Saya dari Indihiyang, Nagari Kidul, RT 01 RW 06. Oke. Dan sampai sekarang masih menetap di sana? Ya, sekarang masih di sana. Oke, terima kasih. Saya akan menanyakan terkait tujuan kamu mengikuti sesi coaching ini, boleh? Tujuan saya sih kan ingin mengetahui kehidupan saya itu baiknya harus gimana gitu. Maksudnya saya kan ada sedikit problem mungkin ya, nanti dibahas kan. Ya, saya ada sedikit problem di salah satu hal itu. Jadi saya tujuannya ingin kembali menjadi diri saya gitu loh. Saya tuh ada diri saya yang hilang, ada diri saya yang lama itu hilang gitu loh, kan. Oke. Jadi intinya kamu ingin kembali menjadi diri kamu yang dulu karena ada salah satu aspek dari kehidupan kamu yang merasa itu hilang gitu. Iya, betul. Oke. Di sini ada 8 aspek kehidupan mungkin ya. Dan saya izin membawa live tool ini, dan di sini bisa kamu lihat ada 8 aspek kehidupan yang dimana pertama itu ada karir, finansial, spiritual, kesehatan, hobi, dan juga keluarga gitu. Nah, dari ke-8 aspek ini kira-kira untuk karir dari 1 sampai 10 kamu berada di skala mana? Untuk karir saya ada di skala 8 mungkin ya, Kang. Soalnya saya ngerasa kuliah saya lagi aman-aman saja. 9 aja deh, Kang. 9. Oke, 9. Ya, soalnya saya kuliah lagi aman, lagi lancar gitu. Terus kerjaan juga saya alhamdulillah udah punya gitu. Oke, baik. Jadi di skala 9 ini kamu sudah merasa ini adalah skala yang paling ideal menurut kamu untuk karir gitu. Oke. Lalu selanjutnya untuk finansial atau mungkin keuangan, kamu berada di skala berapa dari 1 sampai 10?
Kalau finansial 8 sih Kang. 8. Iya, soalnya apa ya, saya kerja juga kan kadang ada naik, Bonus mungkin ya. iya ada bonus, ada naik turunnya gitu loh kan. Iya, jadi kadang uang saya itu ada, cuma dipakai buat apa gitu, tapi itu saya masih tetapkan di skala 8 sih. Oke, jadi kamu merasa walaupun keadaannya begitu, sering begitu, jadi kamu merasa skala 8 ini kamu masih bisa handle itu. Iya, gitu ya? iya. Oke. Lalu selanjutnya untuk spiritual, di nilai-nilai keagamaan mungkin kamu merasa di skala berapa dari 1 sampai 10? Kalau spiritual saya ada di 4 deh Kang kayaknya. Oke, 4. Kalau boleh tahu, kenapa di skala 4 kamu menempatkan? Karena gimana ya, waktu dulu tuh kan saya kan kayak taat banget sama agama gitu, ya sholat gak pernah ketinggalan. Nah, karena kerjaan ini saya tuh jadi hilang aja gitu loh kan dari saya yang dulu tuh. Jadi apa ya, saya ngerasa jauh dari agama gitu loh. Oke. Iya. Tapi apakah dulu sebelum mendapat pekerjaan ini, apakah kamu walaupun di banyak kegiatan kamu dulu, apakah kamu merasa diri kamu tidak merasa jauh dari agama dulu sebelum mendapat pekerjaan iya, sekarang? dulu enggak sih Kang, dulu masih aman. Saya sholat juga kan tepat waktu, tapi sekarang tuh sholat kalau luang aja, kalau luang, kalau gak males gitu loh Kang. Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini ada di kesehatan dari 1 sampai 10, kamu menempatkannya di skala berapa untuk kesehatan? Kalau kesehatan 8 sih Kang. Oke, 8 ya. Kenapa di skala 8? Karena apa ya, saya itu kayak sehat aja gitu, secara mental saya sehat, secara fisik juga alhamdulillah saya sehat gitu. Meskipun emang sama kerjaan capek, tapi masih sehat lah, masih bisa ngatur pola makan dan lain-lain gitu. Oke, baik. Jadi untuk di kesehatan kamu masih bisa menghandle semuanya karena kamu makan masih teratur. Iya. Dan juga kalaupun jajan keluar juga masih teratur. Iya, gitu betul. ya, enggak terlalu sembarangan gitu. Betul? Betul. Oke. Dan di sini ada hobi. Kamu untuk hobi bisa menempatkannya di skala berapa dari 1 sampai 10? Di skala 9. Oke, 9. Kenapa skala 9? Ya, karena apa ya, saya kan menjalankan kerjaan ini juga sebagai hobi loh Kang. Ya, jadi saya itu kayak kerja itu sama aja kayak menjalankan hobi saya gitu. Jadi memang mungkin pekerjaan sekarang itu adalah mungkin seperti salah satu impian Iya. yang dulu pernah diinginkan mungkin ya. Iya, betul. Dan untuk terakhir dan untuk keluarga, kamu berada di skala berapa kalau boleh tahu? Keluarga 8. 8. Kenapa 8? Iya, karena keluarga saya lagi aman, damai, lagi cemara gitu lah. Oke. Iya. Dan hanya itu saja? Iya. Oke. Untuk sosialnya atau mungkin ya untuk sosialnya kamu menempatkan di skala berapa? Sosialnya 9. 9. Kenapa 9? Ya, karena apa ya, karena dengan kerjaan ini kan saya juga kadang menawarkan ke teman gitu, jadi saya juga apa ya, kayak berhubungan baik lah sama teman gitu. Hubungan saya sama teman, sama orang-orang lain yang beli barang saya juga baik kan gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan dari seluruh skala ini yang paling ingin kamu tingkatkan itu di aspek mana? Yang spiritual tadi yang 4 kan. Oh, yang spiritual. Kamu harapannya nanti berada di skala berapa? Harapan saya dari 1 sampai 10 Kang. Ya, dari 4 ini. Oh, dari 4. Ya, dari 4 ini kamu inginnya naik ke skala berapa gitu? Saya ingin ke skala 10 sih. Oh, 10. Itu yang paling optimal menurut saya. Oke. Jadi skala 10 ini adalah skala yang memang menurut kamu paling optimal untuk bisa mengembalikan diri kamu yang dulu, yang dimana kamu dulu itu
taat beragama gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi di sini kamu sudah menyebutkan skala-skala mana saja yang memang ingin kamu tingkatkan dan kamu memilihnya di spiritual gitu. Yang dimana aspek-aspek lain yang memang masih bisa kamu handle itu merasa kamu masih di posisi optimal gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, saya ingin bertanya apa sih harapan yang kamu harapkan dari coach, yaitu dari saya, dari proses coaching ini? Kira-kira. Saya berharapnya sih, saya berharap sama Akang ini sebagai coach ya. Saya berharap Akang bisa membantu saya buat buat menyadarkan saya gitu loh Kang, buat menyadarkan saya bahwa nilai spiritual ini dalam kehidupan ini sangat penting gitu loh Kang. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya udah, itu mungkin harapan saya. Bahwa nilai spiritual ini memang sangat penting gitu ya bagi kehidupan dan untuk menunjang kehidupan kedepannya gitu. Oke, baik. Lalu mungkin sepertinya itu saja yang untuk awalan ya. Kita langsung lanjut ke mungkin saya mau menanyakan dulu mungkin ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait sesi coaching ini gitu ya, yang dimana sesi coaching ini bersifat aman, rahasia, dan juga tujuannya itu untuk membantu kamu juga menemukan jalan keluar atau mungkin langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk kedepannya. Nah, coaching ini juga bukan terapi atau konseling, tapi lebih ke ngobrol, tapi ngobrolnya itu yang terarah gitu, supaya kamu juga bisa lebih paham akan situasi dan keputusan. Apakah jikalau kita dilanjut kamu merasa nyaman? Nyaman. Oke. Jadi boleh dilanjut ya? Boleh. Oke. Tadi kamu sudah menyebutkan aspek mana saja yang memang ingin kamu perbaiki gitu. Dan di sini kamu juga sudah kasih nilai untuk beberapa aspek kehidupannya, seperti kesehatan, keuangan, karir, keluarga, dan juga yang lain-lainnya. Nah, saya melihat di bagian spiritual ini kamu kasih nilai atau skala 4 dari 10 gitu. Betul? Ya, betul. Kalau boleh cerita sedikit, kenapa kamu untuk aspek spiritual kamu kasih nilai seperti itu, dan mungkin apa yang lagi kamu rasakan atau alami soal aspek spiritual ini, boleh diceritakan? Jadi Kang, akhir-akhir ini saya kan sibuk kerja ya. Kuliah juga sebenarnya sibuk, cuman kayak lebih sibuk bekerja karena saya itu senang gitu loh Kang kalau kerja bisa dapat uang gitu kan. Nah, karena mungkin saya terlalu ngejar dunia, jadi saya tuh kayak lebih pentingin uang daripada ibadah gitu loh Kang. Waktu dulu biasanya kalau misalkan ada adzan gitu berkumandang, saya langsung sholat gitu. Tapi kalau sekarang saya tuh kayak menunda-nunda, kadang sampai lupa gitu loh Kang. Ya kadang sampai lupa, terus jadi nggak sholat gitu saya tuh. Ya terus kayak berdoa juga jarang gitu loh Kang, kan karena mau jualan, saking excitednya mungkin ya buat jualan gitu. Jadi berdoa juga saya kurang gitu loh Kang. Biasanya kan waktu awal-awal mulai usaha itu kan biasanya apa-apa tuh harus doa dulu gitu. Tapi sekarang jarang gitu. Terus kan kayak saya tuh ya alhamdulillah dari kerjaan kan dapat penghasilan banyak ya Kang. Tapi saya tuh kayak ngerasa hampa gitu loh Kang. Mungkin karena jarang ibadah juga gitu ya. Nah biasanya kalau misalkan
waktu dulu tuh kalau misalkan saya ibadah tuh jadi tenang, jadi nyaman gitu. Tapi sekarang tuh jadi hare-hare aja gitu loh kan. baik. Gitu. Jadi alasan kamu memilih aspek spiritual dari kedelapan aspek ini yang tersedia, kamu ingin meningkatkan nilai-nilai spiritual yang merasa hilang dari diri kamu gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menceritakan. Jadi kalau kamu bayangkan gitu, dulu waktu spiritual kamu lebih baik, bedanya apa sih sama sekarang? Dan atau mungkin apa yang dulu biasa kamu lakukan gitu? Waktu dulu sih biasanya saya tuh ikut kayak kajian gitu loh kan, kalau sebelum kerja gitu ya. Kan di daerah dekat rumah tuh ada kayak tiap minggu gitu ada kajian, saya tuh selalu ikutan, gak pernah ketinggalan gitu. Terus sholat juga lebih teratur banget kan, pokoknya kayak bahkan sholat sunnah juga saya gak pernah ketinggalan gitu. Nah tapi kalau sekarang tuh jadi malas aja gitu loh kan, karena apa kata saya dari awal gitu ya, saya sibuk sama dunia mungkin ya. Jadi saya lebih senang buat jualan gitu. Terus sekarang tuh jadi males aja, terus mikirnya tuh jadi macam-macam gitu. Kalau sekarang kan waktu dulu mah sering ikut kajian, terus sering dengar murotal di YouTube lah gitu. Nah perasaan saya itu kan tenang gitu. Tapi sekarang tuh saya banyak uang gitu, tapi saya tuh ngerasa hampa gitu loh, kalau ngerasa hampa terus kayak nggak ada pegangan aja gitu. Itu biasanya. Nggak ada pegangan dalam aspek spiritual mungkin. Iya mungkin. Lebih tepatnya gitu. Iya. Oke. Baik, saya paham. Jadi kamu ingin balik lagi dan lebih terhubung lagi sama hal-hal yang spiritual kayak dulu gitu ya. Jadi biar lebih tenang dan nggak ngerasa hampa juga gitu. Apakah betul seperti itu? Iya begitu harapannya Kang. Oke, baik. Nah, kalau dari sesi kita hari ini, kira-kira yang ingin kamu dapatkan itu apa dulu? Mungkin misalkan langkah awal, atau mungkin mencari tahu apa yang bisa kamu mulai lakukan terlebih dahulu gitu. Saya pengennya mulai dari yang ringan aja deh Kang, yang ringan aja dulu. Kayak saya harus mulai dari mana gitu untuk meningkatkan lagi nilai spiritual dalam hidup saya gitu. Oke, jadi kamu ingin memulai dari yang ringan-ringan aja dulu mungkin ya? Oke, bagus sekali ya. Kita bisa mulai pelan-pelan saja mungkin ya. Dan dari yang kamu ceritakan tadi, kira-kira kegiatan apa sih yang paling mungkin kamu mulai lagi? Atau mungkin yang gak terlalu berat gitu buat kamu sekarang? Mungkin yang ringan dulu, mungkin saya akan mendengarkan murotal lagi ya Kang, atau kajian online gitu. Di YouTube, di HP kan sekarang lagi lagi tren, terus emang lagi zamannya di sosial media ya Kang. Jadi di kajian juga banyak yang online gitu. Terus ya mungkin itu. Terus yang kedua mungkin saya akan meningkatkan lagi buat ikut kajian tiap minggunya di daerah dekat saya. Baik, terima kasih. Tapi itu terdengar realistis juga ya, bisa kamu lakukan gitu dan bisa dicoba gitu. Nah, dari 1 sampai 10, seberapa yakin sih kamu bisa mulai untuk minggu ini? Memulai itu untuk minggu ini? Memulai mendengarkan murotal itu dan kajian. Saya 7 sih Kang yakinnya. Oke. Baik, 7 ya? Ya. Baik, bagus sekali, mungkin ya itu terdengar bagus juga. Jadi rencananya juga kamu minggu ini akan mencoba mulai berdoa singkat gitu ya, dan sama bisa mendengarkan kajian di YouTube secara online gitu. Dan kamu juga tadi sudah menyebutkan akan mencoba mengikuti kajian lagi jika kamu mungkin sempat di tempat tinggal kamu gitu. Iya. Oke. Tidak terasa mungkin ya, sekarang sudah di penghujung penutup sesi. Nah, sebelum kita selesai, kamu boleh sharing dulu gimana sih perasaan kamu setelah ngobrol tadi? Setelah ngobrol saya jadi lega sih Kang.
jadi lega gitu. Terus kan awal-awal sebelum kesini saya tuh kayak bingung gitu harus cerita apa, terus nantinya harus gimana gitu. Tapi sekarang udah lega soalnya saya itu kayak udah nemu jalan keluarnya gitu. Kayak saya harus mulai dari mana dulu, oh ternyata harus dari yang paling ringan dulu gitu. Contohnya kayak berdoa, terus mendengar doa-doa kajian-kajian online gitu. Awalnya saya iya meskipun itu kepikiran apa ya, maksudnya baru kepikiran sekarang gitu loh Kang, buat kenapa nggak saya lakuin dari dulu ya gitu sih Kang. Jadi saya ngerasa lega, ngerasa sudah tahu jalannya, mungkin arahnya nanti akan kemana gitu. Oke, saya cukup senang ya mendengarnya, dan kamu kamu memang ingin meningkatkan aspek spiritual kamu ke ke tingkat yang lebih tinggi juga gitu. Yeah. Dan nanti kita bisa lanjut minggu depan jikalau nanti kamu memang masih membutuhkan sesi coaching ini gitu. Dan untuk progresnya nanti kamu bisa obrolkan atau mungkin bisa bicarakan di minggu depan gitu. Yeah. Dan kamu juga bisa melaporkan apa yang sudah kamu lakukan dan seberapa maksimal kamu melakukannya gitu. Nanti kita bisa bicarakan di sesi selanjutnya. Yeah. Oke. Apakah kamu siap untuk mulai dulu yang ringan-ringan seperti yang sudah kita tadi bicarakan? Insya Allah saya siap Kang buat nyoba dulu. Oke. Bagus sekali ya, dan semangat juga untuk kamu menjalankannya. Semoga lancar juga untuk menjalankannya, dan nanti kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Oke. Baik. Terima kasih untuk hari ini, dicukupkan sekian.